Ya, selamat pagi teman-teman. Kita mulai lagi untuk belajar lagi pada hari ini. Kita pada hari ini akan belajar TIU untuk materi kombinatorika. Atau kalau di kita biasanya peluang atau kesempatan dan semacamnya. Nah, salah satu bagian dari kombinatorika itu adalah peluang. Nah, bagaimanakah cara menghitung suatu peluang? Nah, misalkan ada S itu ruang sampel. Jadi banyaknya percobaan. Misalkan teman-teman diminta berapa dalam 10 kali melempar dadu, berapakah keluar angka 5? Ya kan? Lah berarti 10 itu adalah kesempatan. Lah yang A itu adalah berapa kali peluangnya. Nah, itu adalah peluang suatu kejadian. Jadi misalkan kalau dalam 10 berarti ada berapa? 6, ada 6, 1/6. Nah, seperti itu. Lalu frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, misalkan suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dengan peluang adalah P, maka frekuensi kejadian adalah A. Nah, ini yang adalah kepanjangannya. Jadi kalau tadi ada 10 kali, berarti 1/6 dikali N. N-nya 10. Berarti 1/6 dikali 10 atau 10/6. Nah, contoh lain biasanya yang dipakai dadu itu misalkan ganjil. Nah, ganjil itu kan dari dadu ada 3 angka. 1, 3, 5. Ada 3 angka. Dari berapa? Dari 6, ya kan? 6 kan? Nah, berarti 3/6. Nah, atau setengah. Berapakah frekuensi harapannya? Berarti kalau dilempar 10 kali, berarti setengah dikali 10 sama dengan 5. Nah, contoh lain biasanya yang dipakai adalah kartu. Nah, kartu itu satu deck Anda 52. Misalkan berapakah keluar uh, king. King itu kan ada 4, ya kan? Dibagi 52 atau 1/13. Nanti dikali percobaannya berapa? 13. Atau misalkan berapakah yang keluar itu adalah bentuk kerajaan, artinya king, jack, queen, ya kan? Berarti 3/13 kali 10. Kalau dikali 10 percobaan, itu adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Kita langsung ke contoh soal untuk melihat penerapannya. Contoh soal TU 2024. Nah, Lina diharuskan mengerjakan 8 soal dari 18 soal yang tersedia. Nah kan, dengan ketentuan pekerjaan soal itu nomor 1 sampai nomor 5 yang wajib dikerjakan. Berapa pilihan yang soal yang dapat dikerjakan? Nah, berarti ini adalah kombinasi. Nah, dalam kombinasi soal ini jenis ini lumayan sering keluar ya, jenis kombinasi ini. Jadi kita lihat ini sampai nulis ada 18 soal. Nah, ini adalah semesta. Nah, lalu ada 8 soal itu adalah yang menjadi pilihan. Nah, tetapi teman-teman, di sini ternyata soal nomor 1 sampai nomor 5 itu wajib dikerjakan. Jadi, sebenarnya semesta itu sama dengan 18 dikurang 5. Dan pilihan itu juga 18 sama dengan 8 dikurang 5. 18 kurang 5 itu 13. 8 kurang 3 itu 3. Nah, jadi ini adalah banyaknya pilihan.
yang asli. Jadi bukan 8 dari 18, tapi sebenarnya 3 dari 13. Nah, lalu kita hitung. Bagaimana cara menghitung kombinasi? Rumus kombinasi itu adalah simpelnya kita kalikan 13 faktorial, ya kan? Dibagi 13 faktorial. 13 kurang 3 faktorial. Nah, jadi 13 dikurang 13 kurang 3 faktorial. Nah, cara simpelnya kalau angka selalu kreatif, oh berarti ada berapa? Karena kan jadinya adalah 13 faktorial dibagi 10 faktorial. Nah, artinya 13 kali 12 kali 11. Kita cek. Nah, lalu dia nanti akan dibagi lagi dengan 3 faktorial. Berarti 3 kali 11 kali 12 kali 11 ini nggak bisa dibuat bagi. Kita pakai per manual ya. Nah, per manual gini. Dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, ini nanti ketemunya adalah 13 kali 12 kali 11 itu 17 16, ya kan? Dibagi 6. Dibagi 6 itu sama dengan 286. Nah, ketemunya adalah B. Nah, ini adalah cara biasanya. Nah, terus Kak, ini kan ngitungnya angkanya jelek nih. Ada 1716, ya kan? Lah ini gimana cara kita biar dapat angkanya enak, ya kan? Nah, ada caranya untuk kombinasi. Jadi ada dua namanya kombinasi sama permutasi, ya kan? Nah, untuk di sini kita kan melihat bahwa dia itu urutan soal tidak masalah, ya kan? Berarti rumusnya adalah n faktorial per uh, n min m kurang buka faktorial dikali m faktorial, ya kan? Rumusnya adalah begini. Nah, biar lebih cepat kita lihat, ya kan? Di sini kan 13, ini 3, ya kan? Oh, berarti ini pasti atasnya 13, ya kan? Karena ada 3, 13 itu sampai berapa? Sampai 10 kan? Berarti 10 faktorial, 13 faktorial per 10 faktorial, ya kan? Berarti 13, 12, 11. Nah, berhenti di 11. Nah, jadi ini sama ini sudah dihitung langsung. Berarti 13 per 12, 13 kali 12 kali 11. Lah, nggak usah dikali dulu, langsung dibagi. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan M faktorial. M faktorialnya apa? 3 faktorial. 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti jawaban adalah 13 kali 12 kali 11 dibagi 3 kali 2 kali 1. Jadi jangan dibuka dulu. Terus kita lihat mana yang bisa dicoret-coret. Ternyata 2 dan 3 bisa dicoret dengan 12. Jadi 2. Jadi kita perlu menghitungnya itu cuma 13 dikali 11 dikali 2. Nah, ini kan teman-teman tanpa kalkulator ya. Nah, gimana cari
cari ngitung yang gampang. Sebenarnya kita ngitung aja sih. Lah, cuman kalau 11 itu saat pas dikali berapapun itu pasti depan, belakang, tengahnya adalah penjumlahan. Contoh 11 kali 13 kali 2, ya kan? Nah, 2 sama 13-nya dikali dulu. Jadi 11 dikali 26, ya kan? 11 kali 26 itu artinya 26. Lah, 2 tambah 6 8. Nah, jawabannya 2686. Gitu. Itu cara menghitung kalau pengalinya 11. Nah, jadi depan, belakang, tengahnya ditambahin aja. Nah, begitu cara ngitungnya. Kan teman-teman kan siapa tahu nggak mau pakai kertas atau apa, langsung menghitung sendiri. Lanjut. Pada hari ulang tahunnya, Hana di sebuah tempat makan, namun hanya dapat mengundang 10 dari 15 temannya karena keterbatasan tempat. Di antara 5 itu ada 5 sahabatnya. Hana memutuskan harus mengundang Cepi dan Listi. Dinar sudah pasti tidak bisa memenuhi karena sedang keluar kota. Jadi langsung aja ya kita pakai yang tadi itu. Semesta, semesta. Dia meng- dia mengundang berapa? Maaf. Semesta. Dia mengundang 15, ya kan? Pilihan itu dia mengundang 10. Ya. Tetapi aslinya kita lihat. Nah, ini pentingnya kita membaca soal karena emang kombinatorika itu salah satu soal yang dibuat soal cerita. Nah, jadi eh, cara pengerjaan tidak terlalu rumit, tetapi kita perlu membaca soal supaya tahu komponennya. Semesta. Jadi semesta itu harus yang benar-benar luas. Jadi bisa masuk, bisa keluar. Kalau yang tadi kan wajib dikerjakan, maka dia dikeluarkan dari semesta. Nah, kita lihat dari 15, ya kan, 5 orang temennya, ya kan. Nah, sahabatnya. Tapi dia harus mengundangnya 2. Berarti 15 dikurang 2 dulu. Oke. Dinar sudah pasti tidak hadir, kurang satu lagi, ya kan? Sedangkan Edwin sedang isolasi, dikurangi satu lagi. Nah, berarti semestanya itu ada 11, ya kan? Pilihan, nah, itu ada 10. Nah, ya kan yang dipilih. Terus ada yang sudah pasti dipakai itu 2 untuk Cepi dan Listi, ya kan? Berarti pilihan ada 8. Nah, udah sampai di sini gampang. Langsung kita kerjakan dengan pakai rumus yang tadi. Uh, N faktorial per N min M faktorial dikali M faktorial. Ya kan? Langsung aja masukin angkanya, berarti 11 faktorial dibagi eh, langsung aja ya 11 kurang 8 berarti 3 dikali 8 faktorial. Begini kan. Nah, langsung kita cari berarti 11 karena tadi rumusnya 11 lalu 10 lalu 9. Nah, jadi 8 faktorial langsung hilang. Dibekali 3 banding kali 2 kali 1. Jadinya kita pindah ke tulis. Berarti 11 kali 10 kali 9, ya kan? Dibagi
3 kali 2 kali 1. Nah, mana yang bisa coret? Oh, ini ada 9, ada 3. 9 sama 3 jadi 3. Ini ada 10 sama 2. Berarti dicoret bisa, bentar. Ya, oh benar 2, ini 5, coret, ini 5. Jadi 11 kali 15. Nah, duanya dari mana, Kak? Jadi duanya itu kan 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya faktorial itu kalau notasinya tanda baca begini artinya faktorial. Faktorial itu adalah semua angka dikali sebelumnya. Misalkan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 1 faktorial 1. 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu faktorial. Berarti di sini kan 11 faktorial artinya 11 kali 2 10 kali 9 kali dan seterusnya kan. Nah, dibagi 8 faktorial. Lah, kalau dibagi dengan 8 faktorial, dia berhenti di angka sebelum 8. Artinya cuman 11 dikali 10 kali 9. Nah, ini kan 8 hilang kan? Berarti tinggal 11 kali 10 kali 9 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan 10, ini kan ada 2, ada 3. Di sini ada 9, ada 10. Berarti kita eliminasi. Coret-coret 11 kali 15. Kalau pengalian 11, ingat cara pengalian 11 adalah 1, 5, tengahnya 6. Nah, udah ketemu. 1, 6, 5. Nah, itu untuk faktorial. Oke. Jadi begitu ya. Jadi kita ulangi, kita kembali lagi ke pertegakan. Jadi untuk soal kombinatorika itu kita harus bisa membaca dari soal cerita karena soalnya kan bentuknya cerita kombinator itu, ya kan? Nah, kita harus ini rumusnya itu gampang. Cara menghitungnya juga gampang. Lah, triknya ada di mana? Triknya itu ada di cara kita menentukan semesta dan pilihan, ya kan? Kalau kita lihat sekilas, itu kan kembali lagi ya, itu kan mengundangnya 10 dari 15. Artinya semestanya itu 5, pilihannya 10, ya kan? Tapi kita lihat manakah dari semesta dan pilihan itu yang direstriksi, yang harus dipilih. Karena kalau ada keterangan harus dipilih atau harus tidak dipilih, dia harus dibuang dari pool semesta atau pool pilihan, ya kan? Makanya kita lihat dari semesta 15 manakah yang wajib dipilih atau tidak dipilih, ya kan? Oh, dari 15 itu 5 orangnya sahabatnya, tidak ada pengaruhnya, ya kan? Tetapi dari 5 itu ternyata dia harus mengundang Cepi dan Listi. Jadi dari 15, 2 itu wajib dipilih, dibuang dari semesta, ya kan? Lalu kembali lagi ya, Edwin isolasi mandiri. Jadi dia tidak bisa dipilih, dibuang lagi dari semesta, ya kan? Lalu ada lagi satu lagi Dinar. Dinar keluar kota, tidak bisa dipilih, dibuang lagi dari semesta. 15 dikurang 4 sama dengan 11. Jadi semesta aslinya dari pool yang bisa dipilih dengan bebas itu cuma 11. Sekarang pilihan. Dari pilihan itu kan ada 10, ya kan? Ternyata 2 sudah dikunci buat Cepi dan Listi. Nah, dua yang dihilangkan. Lalu Dinar sama Edwin karena dia
tidak bisa dipilih, dia tidak perlu dibuang dari pool pilihan. Jadi sekarang pool semesta yang asli itu hanya 11 dan yang pool pilihan yang dipilih adalah 8. Lanjut. Pada sebuah turnamen, sebuah tim dikarenakan menang jika memenangkan 2 pertandingan secara beruntun, atau jika itu merupakan tim yang pertama yang memenangkan 4 pertandingan, ya kan? Berapa banyak cara turnamen tersebut dapat dilaksanakan? Oke. Nah, di sini kita lihat, ya kan, sebuah tim dikatakan menang jika memenangkan 2 pertandingan secara beruntun. Nah, atau tim itu memenangkan 4 pertandingan langsung, ya kan? Berapakah cara turnamen itu dapat dilaksanakan? Kita lihat, ya kan? Nah, berarti kita lihat dari berapa banyak dia bisa menang. Contoh, ya kan? Nah, kan batasnya itu dia menang 4 kali kan, berarti dia minimal 4 pertandingan. Oke, berarti dia minimal 4 pertandingan. 4 pertandingan. Nah, jumlah minimal pertandingan itu sama dengan 4, ya kan? 4 kali main, ya kan? Karena dia minimal kan 4 kali menang, ya kan? Berarti 4 kali main. Nah, sekarang jumlah maksimal. Nah, jumlah maksimal itu adalah berapa kak? Jadi kalau dia beruntung, dia kan 2 kali main sudah selesai, ya kan? 2 kali main menang-menang dia lolos, ya kan, selesai, ya kan? Nah, berarti ini berarti 2. Maaf. Berarti ini 2. Nah, berarti jumlah enggak benar-benar. Ini berarti jumlahnya 4. Jumlah maksimal itu adalah bagaimana kombinasi dia supaya misalkan dia itu benar, maaf, berarti 2 benar, karena dia langsung bisa aja 2 kali menang langsung. Jadi jumlah minimal itu kalau dia beruntung banget ya berarti menang-menang. Nah, karena menang-menang dia langsung selesai kan, berarti 2 kali. Nah, jumlah maksimal itu kalau dia tidak beruntung. Nah, tidak beruntung berarti dia tidak menang berturut-turut. Nah, gimana berapa sih maksimalnya? Kita buat skenario misalkan dia maling sial. Jadi skenarionya itu pasti adalah menang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah. Kok nggak bisa kalah-kalah semua? Karena kalau dia kalah-kalah semua, pasti tim satunya itu menang-menang-menang kan. Jadi kita harus membuat skenario supaya dua pertandingan ini itu selang-seling. Nah, berarti ada 7 menang kalah, menang kalah, menang kalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 7. Berarti jumlah maksimalnya ada 7. Nah, jadi kalau pertandingannya itu tidak seru, ya kan, gampangnya pertandingannya berat sebelah, dia 2 kali main sudah selesai, ya kan. Tapi kalau pertandingannya seru, ya kan, pertandingannya rame, ya kan, jumlah maksimal pertandingan itu adalah 7. Nah, dengan asumsi menang kalah, menang kalah, menang kalah, lah yang terakhir menang. Jadi salah satu tim itu bisa dapat menang 4 kali. Nah, sekarang gimana banyaknya cara kalau jumlah minimalnya 2, maksimalnya 7? Ya tinggal dimasukin saja. 7 faktorial per
7 min 2 faktorial, ya kan, dikali dengan 2 faktorial. Artinya 7, ini kan 5 faktorial hilang kan, 7 kali 6 per 2 kali 1. Coret, coret. 7 kali 3. 7 kali 3 jawabannya 21. Ya, jadi nggak ada jawaban ya, nggak apa. Jadi itu caranya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu besok lagi. Oh ya, untuk kelas, untuk yang soal ini kakak akan share jawabannya di grup.